Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Di bulan Desember ini adalah kebaktian kita yang terakhir. Maka kita berharap tuntunan Tuhan supaya kita bisa memasuki tahun 2021 dengan kemenangan gilang gemilang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sampai akhir tahun ini Tuhan, begitu banyak yang terjadi Tuhan, tapi kami melihat Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal memelihara kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, untuk tahun 2021 Allah yang sama juga akan menuntun kami. Persiapkan kami Tuhan untuk memasuki tahun yang baru dengan hati yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan siap menerima segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau rancangkan bagi kami di sepanjang tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman-Mu dan kita bersama-sama mengatakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Sesungguhnya saya dapat ayat ini ketika saya membaca sharing setiap hari itu kan ada saat teduh yang di-sharingkan ya di grup leaders di GBI Menteng dan juga kami di grup keluarga. Dan kemudian ketika saya membaca sharing dari saat teduh Pak Binsar, saya sangat diberkati sekali dan saya rindu hari ini juga Bapak Ibu Saudara juga boleh diberkati. Sehingga judul khotbah hari ini adalah mengintai masa depan, mengintai tahun 2021 ya. Jadi mengintai ini penting, spying your future ya, memata-matai tahun yang akan kita jalani. Ayatnya dari Habakuk pasal 2 dengan judul perikop orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1 sampai dengan 3 ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dari ayat 1, 2, dan 3. Dan keseluruhan firman Tuhan kita akan membaca ayat-ayat ini. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, prinsip ini yang harus kita miliki. Ini prinsip dari firman Tuhan, sudah dituliskan oleh Nabi Habakuk ya, dari sejak sebelum bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan, itu sudah dituliskan sebelum, supaya mengintai, supaya tahu apa yang akan terjadi di sana, supaya Bapak Ibu Saudara, supaya ketika kita mengalami hari-hari yang mungkin tidak semakin mudah tapi malah semakin sulit, Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadi orang-orang kalahan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mengintai itu bagaimana sih? Ya, mengintai itu di mana sih? Mengintai itu harus di dalam hadirat Tuhan. Kita baca kembali Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Nah, bicara tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat yang lebih tinggi yang bisa kita alami di atas muka bumi ini kecuali di hadirat Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada di sana, karena Tuhan berbicara kepada kita di sana. Bahkan kita seringkali melihat ketika mau mendirikan menara doa, itu biasanya ambil tempat-tempat yang tinggi ya. Satu gedung itu lantai yang paling tinggi itu didedikasikan buat menara doa. Kantor-kantor juga banyak seperti itu ya. Kantor-kantor misalnya 4 lantai. Lantai keempat biasanya didedikasikan sebagai chapel untuk orang-orang bisa berdoa. Bahkan lebih ekstrim lagi, waktu Pak Binsar sekolah di Amerika, dia cerita kalau di Amerika itu orang berdoa tidak hanya di gedung paling tinggi. Mereka sewa helikopter, chopper Bapak Ibu Saudara, disewa supaya apa? Supaya bisa benar-benar ada di tempat yang tinggi. Itu sebenarnya bukan hanya melambangkan ketinggian, tapi melambangkan bahwa Allah kita ada di tempat yang tinggi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Allah kita ada di tempat yang tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Sebab itu, mengintai itu semakin tinggi tempatnya, kita akan semakin bisa melihat. Amin. Apa yang akan terjadi? Kenapa harus tempat tinggi? Karena kalau nggak di tempat tinggi Bapak Ibu Saudara, jarak pandang kita itu terbatas. Bayangkan kalau ada prajurit yang berjuang. Dia hanya bisa melihat yang ada di atas tanah. Dia hanya bisa melihat sejauh jarak pandang matanya.
Sehingga perlu ada seperti yang dilukiskan oleh kitab Habakuk, perlu ada orang-orang yang ditugaskan di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Berdiri tegak itu luar biasa sekali di dalam bahasa aslinya itu melakukannya dengan rajin. Maka kita nggak pernah melihat orang-orang yang dipercayakan mengintai, apakah itu di penjara, ya apakah itu di benteng-benteng, itu orang nggak pernah nyantai. Nggak ada tuh ngintai itu sambil berdirinya nggak tegak tuh nggak ada. Berdiri tegak tuh artinya diligently. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apapun hari ini keadaan kita, mau keadaan kita baik, mau keadaan kita tidak baik, semua harus rajin mengintai. Melihat apa yang akan terjadi. Nah saya jadi teringat ya, kenapa penting sekali tempat tinggi. Dan kita sepakat ini adalah hadirat Tuhan. Tapi secara fisik pun saya jadi teringat tiba-tiba ya. Sewaktu tsunami terjadi, waktu gempa bumi, ada 3 bencana terjadi di Palu. Kita kan melihat kiriman hasil-hasil rekaman videonya. Ya. Itu ada yang merekam ketika dia ada di sebuah tempat yang tinggi. Saya nggak tahu apakah itu hotel, apakah bangunan yang mungkin berapa lantai. Tapi karena dia ada di tempat tinggi, dia bisa melihat dari kejauhan itu ombak sudah datang. Sementara orang-orang yang hanya ada di atas tanah nggak melihat di kejauhan, jarak pandangnya terbatas. Yang dia lihat laut itu tenang. Karena itulah jarak pandangan dia yang sangat terbatas. Sementara orang yang ada di tempat tinggi itu berteriak-teriak. Ayo segera lari, segera lari. Cuman orang-orang yang ada di kejauhan, yang ada di tanah, di atas dataran itu nggak ada yang dengar. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Begitu banyak korban jiwa karena apa? Karena nggak melihat ada peringatan. Karena tidak melihat situasi yang sebenarnya. Situasi yang dilihat laut yang tenang. Situasi yang dilihat asiknya berenang-renang. Sementara orang yang ada di tempat tinggi itu bisa melihat. Demikianlah kita. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan bukan hanya tempat kita menyembah. Hadirat Tuhan itu bukan hanya tempat kita meninggikan Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah tempat komunikasi 2 arah. Dimana ketika kita berfellowship dengan Tuhan. Dimana ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan mewahyukan rencananya. Tuhan akan mewahyukan kepada kita bagaimana kita harus menjalani tahun 2021. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ya, Tuhan akan bicara bagi kita semua. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita mau minta Tuhan tuntun aku sepanjang tahun 2021. Beritahukan kepadaku sehingga aku menjalaninya dengan penuh hikmat. Tidak mungkin Tuhan akan diam saja Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan pasti akan mewahyukannya. Bahkan luar biasanya ketika Tuhan Yesus berkata, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ya di Yohanes pasal 16. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus ya. Mengaruniakan Roh Kudus bagi kita semuanya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini kan pengintaian Bapak Ibu Saudara. Belum terjadi. Sama seperti tadi orang yang di atas. Orang yang di darat belum lihat itu ombak datang. Tapi sudah bisa lihat. Demikian ketika kita di hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Saya bersyukur gembala sidang kita terus-menerus mengingatkan, jangan lupa bahasa roh. Ya, kenapa? Karena kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu kita harus doakan apa. Doa yang paling tepat itu seperti apa? Tapi Roh Kudus tahu, sehingga dikatakan dalam Roma pasal 8, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi artinya begini. Kalau kita mau mengintai tahun 2021, ya, kita mau menjalaninya dan mengakhirinya dengan luar biasa, tidak boleh jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Tidak boleh mengurangi ibadah Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tidak boleh mengurangi fellowship kita kepada Tuhan. Tidak boleh mengurangi hormat kita kepada Tuhan. Harus semakin giat melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada prinsip pengintaian yang ada di Alkitab ketika 12 orang disuruh mengintai. Ini udah jelas-jelas disuruh. Ya. Mengintai tanah Kanan. Ada 12 orang yang dikirim. Bilangan pasal 13 ayat 28 dikatakan seperti ini. Hanya bangsa-bangsa, sebelumnya kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku bahwa ketika Tuhan menyuruh mereka mengintai, ya, Bilangan 13 nanti itu ayat yang tadi, ayat pertamanya. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Disuruh mengintai, tapi udah ada janji. Ini yang namanya mengintai masa depan.
Ya, jadi di dalam hadirat Tuhan tuh ngapain Bapak Ibu Saudara ketika saudara dan saya berfellowship dengan Tuhan? Menyamakan penglihatan kita dengan penglihatan Tuhan. Ya. Jadi apa yang Tuhan lihat harus itu yang kita lihat. Masa depan tuh bicara apa sih? Visi Bapak Ibu Saudara. Yang belum kita lihat, yang belum kita alami. Tapi Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah janji. Oleh sebab itu ketika di hadirat Tuhan, kita mau bukan lagi apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan kita lihat, itulah yang kita lihat. Apa yang harusnya kita lihat di sini ketika Tuhan tadi berkata, dia menyuruh beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Jadi seharusnya ketika mereka berangkat ke tanah Kanaan, yang mereka lihat itu apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka. Itu yang namanya mengintai di dalam hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itu yang akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus alami itu. Apalagi kita ada di dalam saat-saat seperti sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Saat-saat yang begitu tidak pasti. Saya ini kuliah di teknik industri. ITB. Saya belajar salah satu mata kuliah itu namanya forecasting, peramalan. Jadi kalau kita punya pabrik, tahun 2020 kita produksi sekian. Ya, ini Pak Hermanto ini juga pasti seperti itu ya. Di pabrik ya. Tahun 2021 kita mau produksi berapa? Biasanya kita buat pakai metode statistik, kita hitung supaya apa? Jangan kurang, juga jangan terlalu berlebihan. Nanti biaya buat menyimpannya jadi besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, memakai apa? Segala sesuatu parameter yang bisa diukur. Nah, sekarang kita masuk di dalam periode di mana nggak ada lagi yang bisa diukur. Tahun 2020 kita awali bulan Januari, kita masih seneng-seneng. Ya. Bulan Maret terjadi COVID-19. Kita nggak pernah bayangkan dalam pandangan kita, sekarang kemana-mana orang pakai masker. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan masker. Ya, saya kalau ketinggalan dompet, suami saya masih punya dompet, saya nggak balik ke rumah. Tapi kalau saya ketinggalan masker, udah naik mobil, balik Bapak Ibu Saudara. Kenapa kata Pak Binsar? Kok suruh balik ke rumah? Maskernya ketinggalan. Apalagi kalau di mobil nggak ada stok Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak pernah bisa bayangkan bahwa kemana-mana semua orang sekarang pakai face shield. Tahun 2020 awal, Januari itu belum ada. Kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa kantor-kantor akan kosong, sekolah-sekolah akan kosong. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini hal-hal yang nggak bisa diprediksi, sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan yang Maha Tahu, waduh bisa celaka kita Bapak Ibu Saudara. Nah kita harus menyamakan penglihatan kita. Waktu di hadirat Tuhan dapat janji Tuhan, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Menyamakan sekalipun yang kita lihat tidak sama dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Itu yang namanya menyamakan itu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 10 pengintai itu gagal Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya tadi di ayat Bilangan 13 ayat 23. Ya saya bacakan ya. Bilangan 13 ayat 28 dan ayat 33. Ini jawaban 10 pengintai yang gagal melihat, gagal menyamakan apa yang Tuhan lihat menjadi itu yang mereka lihat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak, ini keturunan hebat raksasa ya, telah kami lihat di sana. Ayat 33. Tadi ini kami lihat yang pertama ya, kami lihat negerinya kuat. Kotanya berkubu, besar, keturunan Enak tuh raksasa ada di sana. Kami lihat yang pertama. Kemudian ayat 33. Juga kami lihat. Jadi yang mereka lihat pakai mata fisik mereka. Di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Artinya nggak ada orang yang kerdil di sana. Semua orang hebat, orang raksasa. Kami lihat yang kedua. Dan kami lihat. Ketiga kalinya mereka berkata. Diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu fakta nggak di lapangan? Fakta. Sulit. Nggak mungkin. Tapi itu yang kita lihat. Waktu kita mau melihat apa yang akan terjadi di tahun 2021. Mengintai tahun 2021. Jangan pakai apa yang kita lihat. Makanya Bapak Ibu Saudara perlu di hadirat Tuhan. Nantikan janji Tuhan. Apa ya Tuhan Engkau janjikan bagiku, anakmu Tuhan di tahun 2021. Itu yang Bapak Ibu Saudara harus lihat. Tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu. Itu yang dilihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Masa depan yang penuh pengharapan bagi anak-anakku yang taat kepadaku. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lihat. Tahun 2021 seberat apapun. Itu janji Tuhan bagi kita. Yang kedua. Kemudian
sesudah kita menyamakan dalam hadirat Tuhan, supaya visi Tuhan, apa yang Tuhan lihat, itulah yang kita lihat. Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bicara bagi kita. Dalam healing worship Tuhan akan bicara bagi kita. Di dalam worship fajar Tuhan bicara bagi kita. Dalam ibadah raya Tuhan bicara bagi kita. Dalam saat teduh kita pribadi Tuhan bicara bagi kita. Jangan dibiarin lewat begitu saja Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Tuhan bicara secara spesifik. Tulis, catat. Biasanya begini. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan seperti tadi Habakuk ya. Terus Tuhan berfirman. Nah, kita manusia tuh gampang lupa. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Catat. Firman Tuhan katakan tuliskanlah ayat-ayat yang secara spesifik bicara kepadamu tentang janji Tuhan, tentang apa yang Tuhan lihat. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara bisa perkatakan itu berulang-ulang. Karena apa? Setiap kali Bapak Ibu Saudara perkatakan, yang Bapak Ibu Saudara lihat adalah apa yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita nggak berkatakan itu berulang-ulang, maka keadaan akan berkata-kata berulang-ulang kepada kita. Nggak mungkin bisnis, ya. Jualan nggak laku. Jualan hari kedua nggak laku. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak memperkatakan firman, maka keadaan itulah yang akan berkata-kata kepada kita. Bukan firman lagi yang berkata. Kamu nggak akan mungkin, kamu itu nggak bisa akan mungkin membuat sesuatu yang enak. Kamu itu nggak akan pernah sukses, kamu itu nggak akan pernah berhasil. Maka keadaan itu yang akan berkata-kata berulang-ulang kepada kita. Ekonomi akan semakin sulit, nggak mungkin akan bisa bangkit. Keturunanmu demi keturunanmu akan menjadi orang kalahan. Itu yang akan berbicara bagi kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperkatakan firman Tuhan, seberat apapun, sekelam apapun yang ada di hadapan, maka firman Tuhan itu yang berkata-kata bagi kita. Dan firman Tuhan berjanji, firman yang keluar dari mulut Tuhan akan mengerjakan dengan tidak berlambat-lambat, bersegera seperti yang berlari untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percayai. Saya teramat sangat percaya. Setiap kesempatan Tuhan berfirman itu pasti spesifik buat kita pribadi. Bahkan even kalau Bapak Ibu Saudara nih, kita ambil roti perjamuan. Kan kalau di gereja kita tuh roti perjamuan dibalik ya. Yang ada ayatnya itu loh. Supaya apa? Supaya gak pilih-pilih nih. Pas nampannya datang, aduh cari yang enak gitu ya. Kira-kira ada yang bagus gak ya? Sengaja dibalik supaya apa? Supaya benar-benar Tuhan tuntun setiap orang mengambil apa yang Tuhan mau bicarakan pada dia. Dan sampai saat ini saya gak pernah merasa hosti yang saya dapat yang ada ayatnya itu gak sesuai dengan keadaan saya. Selalu kadang-kadang ada encouragement, dorongan, kadang-kadang ada teguran. Mungkin saat teduh saya mulai kendor, ya. Terus kemudian saya dapat ayat ya, supaya pada hari masih malam aku sudah mencari Engkau Tuhan. Jadi selalu sesuai. Maka saya sangat percaya kalau kita merindukan tuntunan tahun 2021, Tuhan akan pakai segala cara untuk bicara bagi kita. Yang penting kita jangan tutup hati. Dan kemudian sesudah Tuhan bicara apa? Tuliskan. Saya ini punya kebiasaan sampai sekarang. Kalau saya punya pergumulan, apakah itu untuk saya, apakah itu mungkin untuk pergumulan bagi suami saya, ataupun anak-anak saya punya pergumulan. Ketika Tuhan bicara secara khusus kepada mereka ataupun kepada saya tulis ulang, saya copy paste ayat itu Bapak Ibu Saudara, karena rata-rata kita sudah pada pakai Alkitab digital. Dan saya punya folder khusus di handphone saya yang berisi ayat-ayat di mana Tuhan bicara. Nah setiap kali saya mulai bergumul, keadaan kayaknya gak mungkin dapat terobosan, saya baca lagi ayat itu. Dan itu menguatkan saya. Dan apa yang Tuhan katakan, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Suatu ketika ya, ketika kita sudah mengalami terobosan, kita tahu yang nolong kita itu Tuhan. Dan kita bisa men-sharingkan ayat itu untuk bisa menjadi kekuatan juga bagi orang-orang lain yang sedang bergumul. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tulis itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waduh apa ya? Apa ya? Kita nggak bisa ingat. Apalagi umurnya udah 40 tahun ke atas ya. Loadingan informasi udah terlalu banyak. Sulit untuk menghafal sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, dan tadi Tuhan katakan ketika Tuhan menyuruh orang Israel 12 orang itu mengintai. Itu semua adalah orang-orang pemimpin-pemimpin ya. Artinya Tuhan bicara kepada pemimpin-pemimpin tersebut untuk mempunyai visi daripada Tuhan. Artinya Tuhan bicara kepada pemimpin-pemimpin tersebut untuk apa? Untuk firman yang harus diperkatakan, yang untuk menjadi tuntunan bagi orang-orang yang ada di bawah otoritasnya. Ini bicara apa? Bapak-bapak yang ada di rumah. Kepala-kepala keluarga. Miliki visi daripada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lihat dan minta tuntunan, tuliskan dan perkatakan itu juga bagi seluruh keluarga. Di gereja setiap bulan kita punya
perkataan. Ya, setiap bulan ganti Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dan itu kita perkatakan berulang-ulang. Karena belum tentu langsung terjadi kan. Tapi itu menguatkan kita. Bahwa Tuhan pasti akan bekerja menggenapi semuanya. Jadi hari-hari ini kalau gak mau baca firman. Saya takut sekali. Bapak Ibu Saudara, saya takut sekali kalau jemaat gak baca firman hari-hari ini. Karena disitulah letak kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kemudian sesudah kita menulis, apalagi Bapak Ibu Saudara? Kerjakan visi itu. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan waktu menyuruh mereka melihat ke tanah Kanaan, itu bukan supaya jadi lemes. Mereka ada bagian yang harus mereka lakukan berdasarkan data yang ada di lapangan. Ya, kita lihat lagi Bilangan 13 ayat 18. Dan amatilah, artinya lihatlah ya keadaan di tanah Kanaan itu. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20, dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Ya, Tuhan lagi suruh kita mengintai bukan supaya kita jadi takut. Ini kan fakta. Ya. Fakta di lapangan, berat keadaannya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk melemahkan. Yang menguatkan kita adalah apa yang Tuhan kita lihat. Amin. Tanah Kanaan, tanah perjanjian pasti akan diberikan. Tapi kenapa kita disuruh lihat ini? Ada bagian yang harus kita lakukan. Waktu kita melihat di sana berarti nanti saya akan berperang. Amin. Tapi karena saya melihat dengan visi Tuhan, Tuhan pasti akan memenangkan peperangan. Tapi bukan berarti saya santai-santai. Ada bagian yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan di sana. Dan saya paling kagum lihat Kaleb. Kaleb itu dikatakan lain jiwanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lain spiritnya. Jadi dia berbeda bukan karena keahliannya. Dia berbeda karena spiritnya itu takut akan Tuhan. Suka fellowship sama Tuhan. Dia itu pengintai di tempat yang tinggi. Dia ada di menara berfellowship dengan Tuhan. Dia tipikal orang seperti itu. Maka Tuhan bilang lain nih. Lain. Kalau dalam bahasa Indonesia lain jiwanya. Dalam bahasa Inggris lain spiritnya. Jadi sesuatu yang di dalam yang membuat kita berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian apa yang dia katakan? Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya ceritanya dalam Yosua pasal 14. Dia bilang begini. Waktu aku umur 40 tahun aku disuruh mengintai. Tuhan janji memberikan sesuatu. Jadi dia udah lihat visi itu waktu dia umur 40. 45 tahun berlalu gak terjadi apa-apa. 45 tahun bukan dia santai-santai Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia katakan dalam Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini umur 85 sudah 45 tahun berlalu. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi saya percaya Opa Kaleb ini tidak santai-santai. Kalau zaman sekarang dia masuk gym nih Bapak Ibu Saudara. Dia nge-gym. Ya. Kenapa? Dia percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Dia percaya visi yang dari Tuhan tapi pasti terjadi. Tapi berlalunya waktu bukan santai-santai. Oleh sebab itu sama dengan kita. Kita juga jangan santai-santai. Kita harus buat planning. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus preparing Bapak Ibu Saudara untuk apa yang harus kita kerjakan. Ya, kita harus berlatih seperti Kaleb berlatih. Itu yang harus kita lakukan. Dan gak main-main. Dia diberikan Kiryat Arba. Arba itu adalah bapaknya orang enak. Yang tadi ditakuti 3 kali bilang kami lihat. Gagal mereka. Kaleb beda. Dia mengalahkan ya. Orang enak. Ada 3 orang enak. Raksasa kepala-kepalanya dia kalahkan. Opa umur 85 tahun. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tulis. Ya, dia udah punya visi itu. Dia tulis. Dia kerjakan dengan segenap hatinya. Hari-hari Bapak Ibu Saudara juga harus seperti itu. Ya, sudah kita lihat sekarang tanda-tandanya banyak. Bisnis berarti kita harus bergerak ke arah internet. Kalau kita tetap gaptek, nggak mau belajar, kelindes Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat pergerakan ke sana. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Kita dijadikan Tuhan asisten di dalam peperangan bukan santai-santai. Tuhan yang berperang tapi ada bagian kita. Minta hikmat dari Tuhan. Mau belajar lagi, mau memperlengkapi diri. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Jadi ini waktu bekerja keras. Sebelum segala satu yang terjadi. Dan persiapkan kalau Bapak Ibu Saudara nanti menjadi orang-orang yang sukses. Dari sekarang sebelum terjadi persiapkan. Supaya apa? Ketika kita sukses, ketika kita diberkati, keluarga kita gak kacau. Amin.
Kita nggak meninggalkan Tuhan, kita lupa bahwa semuanya itu adalah daripada Tuhan. Seperti yang terjadi atas Hizkia. Dia mengalami kesembuhan, kok malah lupa ya bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jadi dari sekarang harus sudah siapin. Keluarga disiapin, diri pribadi disiapin. Setiap hari bilang, Tuhan ajari aku untuk buka hati, mau belajar daripada Engkau. Supaya ketika apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, tidak pernah muncul dalam hatiku Engkau berikan, aku tetap setia kepadamu. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyamakan visi kita di hadirat Tuhan, biar visi Tuhan yang jadi kita sudah tulis, kita sudah kerjakan. Nah ini persoalan, gak langsung terjadi toh? Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang anggap terlambat itu kita. Yang anggap penundaan itu kita. Kalau Tuhan tuh udah punya kairos, waktunya Tuhan ya. Sudah jelas pasti akan terjadi. Tapi kita rasa kurang cepat Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan pada waktu-waktu seperti ini. Luar biasanya Daud. Ya. Jadi waktu-waktu ini waktu menunggu apa yang Bapak Ibu Saudara saya lakukan. Lebih banyak memuji Tuhan lagi. Karena waktu kita memuji Tuhan, kita melihat Tuhan dalam kapasitasnya sebenarnya. Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Dan diakhiri oleh Habakuk. Ya. Habakuk pasal 3 ayat yang sangat terkenal sekali, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 sampai 19. Dan saya mau katakan Habakuk 3 ini adalah nyanyian, karena Habakuk 3 dalam ayat terakhir dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Apa yang dia katakan? Ini nyanyian, pujian. Waktu menanti, banyaklah memuji. Banyaklah bersyukur untuk sesuatu yang Bapak Ibu Saudara akan terima, pasti. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini fakta ya. Pohon anggur tidak berbuah, ini waktu menunggu. Hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak terjadi apa-apa. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing, domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Malah makin memuji, malah makin menyembah, malah makin bersyukur. Itu yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Ketika hati kita gembira, the joy of the Lord is your strength, is our strength. Waktu menunggu akan menjadi waktu yang menyenangkan. Pasti akan terjadi? Pasti. Tidak akan berlambat-lambat karena Tuhan. Oleh karena itu memasuki tahun 2021. Mari kita juga ikut mengintai. Kita ada di tempat yang tinggi, jangan jadi kagetan waktu semuanya terjadi, kita tidak siap Bapak Ibu Saudara. Kita sudah disiapkan. Kita tanya Tuhan, apa visi daripadamu? Aku mau lihat visi daripadamu. Sudah kita bisa lihat itu, minta peneguhan demi peneguhan firman-Mu. Bicaralah bagiku Tuhan, aku mau tulis, aku mau perkatakan, dan aku mau kerjakan. Apa yang kulihat di lapangan Tuhan, itu hanya penglihatan manusia. Aku pasti akan bisa menjadi pemenang. Dan waktu belum terjadi, ada 12 bulan sepanjang tahun 2021, teguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Banyaklah bersyukur. Karena apa? Tuhan yang kita sembah bukan Allah pendusta. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti menepati. Bapak Ibu Saudara diberkati? Amin. Siap memasuki tahun 2021? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami Tuhan, sehingga semua jemaat GB Menteng menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami lakukan, kami percaya dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.